Kisah ini bukan sekadar tentang perselingkuhan biasa. Hal yang paling memancing rasa penasaran adalah bagaimana seorang suami yang bersalah mampu memutarbalikkan fakta dan memanipulasi keadaan dengan sangat rapi, hingga membuat anak sulungnya sendiri justru membenci dan menuduh sang ibu kandung sebagai penghancur keluarga. Penonton akan dibuat gregetan sekaligus penasaran mengikuti perjuangan Ratih, seorang ibu rumah tangga yang sengaja dimiskinkan, dalam melawan taktik licik suaminya demi bertahan hidup dan membuka mata sang anak. Mampukah Ratih membuktikan kebenaran yang sesungguhnya tanpa harus menghancurkan mental putranya? Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Aroma bumbu rendang dan semur ayam memenuhi dapur. Ratih mengaduk panci berisi santan yang perlahan mengental, melirik jam dinding. Hari ini perayaan 17 tahun pernikahannya dengan Bayu. Di ujung meja makan, Nisa, anak bungsunya, asyik mewarnai buku gambar. Ratih tersenyum melihat gambar rumah dengan 4 sosok manusia. Ada dirinya, Dika, Nisa, dan Bayu. Namun, gambar Bayu berada di sisi paling jauh, posisinya membelakangi mereka, dan tangan mungil Nisa menggambar kotak kecil berupa ponsel di tangan sang ayah. Ratih menepis perasaan ganjil di dadanya dan kembali menata piring. Suara deru motor kencang memasuki halaman. Motor sport merah itu pemberian diam-diam Bayu untuk Dika, yang diprotes keras oleh Ratih karena Dika belum cukup umur memiliki surat izin mengemudi. Dika melangkah masuk ke dapur, melempar tas punggungnya ke sofa. Jam segini sudah pulang, Dik? Bukannya ada tambahan jadwal les fisika? Tegur Ratih sambil menuangkan air es ke dalam gelas. Dika menenggak air langsung dari botol tanpa memedulikan gelas yang disiapkan ibunya. Bolos. Gurunya ngebosenin. Bu. Kamu ini sudah kelas 2 SMA. Dik, biaya les kamu itu mahal. Jangan disia-siakan. Ratih mengambil botol dari tangan Dika, menatap mata anak sulungnya dengan tegas. Dari ruang tengah, Bayu berjalan menghampiri mereka dengan lengan kemeja tergulung sampai siku. Sudahlah, Bu. Anak cowok bolos sekali-sekali itu wajar. Fisika memang bikin pusing kepala. Bayu merangkul pundak Dika seakan mereka dua kawan sebaya. Ratih menghela napas panjang, memijat pelipisnya perlahan. Mas, jangan dibiasakan membenarkan hal yang salah. Ibu tuh kaku, kayak kepala sekolah saja. Celetuk Dika sambil meraih tangan ayahnya untuk salim. Bayu terkekeh. Lewat sudut matanya, Ratih menangkap gerakan cepat tangan suaminya yang menyelipkan 2 lembar uang 100 ribuan ke telapak tangan Dika. Dika mengedipkan mata pada ayahnya, lalu bergegas naik ke lantai 2. Ratih hanya meremas lap meja di tangannya. Ia selalu menjadi sosok antagonis penuntut disiplin di rumah ini, sementara suaminya nyaman berperan sebagai pahlawan yang memanjakan anaknya tanpa batasan. Ratih menelan rentetan kalimat protes di lidahnya. Ia memilih menyimpan kekesalan itu demi kedamaian hari jadi mereka. Malam harinya, meja makan berubah menjadi tempat perayaan keluarga yang hangat. Bayu pulang membawa kue tar berlapis coklat kesukaan Ratih. Pria itu menyalakan lilin kecil, memotong bagian pertama kue, dan menyuapkannya langsung ke mulut istrinya. 17 tahun berlalu, dan kamu masih perempuan yang sama, yang masakannya paling enak di dunia. Puji Bayu sambil menatap tepat ke mata Ratih. Senyum karismatik pria itu masih sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Nisa bertepuk tangan gembira melihat kedua orang tuanya. Dika makan dengan lahap, menyingkirkan ponselnya sejenak untuk memuji rendang buatan ibunya. Ratih menatap wajah ketiga orang yang sangat disayanginya. Penat berdiri seharian di dapur menguap di tiup kehangatan ini. Keluarga ini tidak bergelimang harta, tetapi di mata Ratih, mereka utuh dan bahagia. Pukul 11:30 malam. Nisa dan Dika sudah tertidur pulas. Bayu mendengkur halus di kamar utama. Ratih masih berada di ruang cuci belakang, memilah tumpukan pakaian kotor. Ia mengambil jas abu-abu yang dipakai Bayu tadi siang, merogoh saku luar, lalu beralih ke saku bagian dalam. Jari-jarinya menyentuh sebuah benda persegi yang keras dan dingin. Ratih menariknya keluar. Sebuah ponsel pintar berwarna hitam dengan layar retak di bagian ujungnya. Kening Ratih berkerut tajam.
Bayu menggunakan ponsel berwarna perak yang malam ini sedang diisi daya di atas nakas sebelah ranjang mereka. Ratih menekan tombol daya ponsel hitam itu. Layarnya menyala terang menampilkan layar utama yang polos tanpa pengunci sandi. Ratih hanya perlu mengusap layar ke atas. Satu-satunya aplikasi yang terpampang di halaman depan adalah aplikasi pesan instan. Ratih menekannya. Terdapat deretan pesan dari sebuah kontak bernama Maya Kantor. Pesan terakhir dari nomor tersebut masuk pukul 5 sore tadi. Jantung Ratih berdetak lebih cepat seiring matanya membaca baris demi baris percakapan yang terbuka di layar. Maya Kantor. Uang sewa apartemen bulan ini jangan telat lagi ya, Mas. Pemiliknya udah nagih siang ini. Bayu. Udah Mas transfer sayang. Cek aja. Nanti malam Mas gak bisa mampir. Makan malam di rumah. Anniversary. Maya Kantor. Halah. Bilang aja takut sama istrimu yang cerewet dan hitungan itu. Bayu. Hahaha. Kamu tahu kan aku cuma betah sama kamu. Sabar ya. Tunggu Dika lulus SMA. Napas Ratih tersengal. Seolah udara di ruang cuci tersedot habis. Tangannya gemetar hebat saat menggulir layar ke atas. Menemukan rentetan foto bukti transfer. 3 juta rupiah. Transaksi itu berjalan rutin setiap tanggal 12. Di saat yang sama, Bayu sering mengeluh uang belanja bulanan terlalu besar. Suaminya menekan pengeluaran sampai Ratih harus memutar otak mencari sisa uang dari kembalian pasar demi menutupi biaya buku LKS Nisa di sekolah. Perut Ratih bergejolak memicu rasa mual yang melilit. Ia melihat sebuah foto wanita yang dipanggil Maya bersandar manja di bahu Bayu berlatarkan pemandangan sebuah balkon apartemen di malam hari. Ratih berlari setengah berjinjit ke kamarnya, meraih ponsel miliknya sendiri dari meja rias, lalu kembali ke ruang cuci. Dengan tangan dingin yang terus bergetar, Ratih memotret setiap bukti percakapan dan resi transfer dari layar ponsel hitam itu. Ia memastikan setiap tanggal, setiap nama, dan setiap makian tentang dirinya tersimpan aman di galeri ponsel miliknya. Setelah mengembalikan ponsel hitam itu ke dalam saku jas suaminya, Ratih melangkah kembali ke kamar tidur. Bayu bergerak dalam tidurnya, merentangkan tangan ke sisi kasur yang kosong. Ratih berbaring pelan, menempel pada batas ujung tepi kasur. Tangan Bayu melingkar ringan di pinggang Ratih. Rasa jijik merambat cepat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun Ratih. Kulitnya meremang menahan mual yang menyerang lehernya. Mas, panas, ucap Ratih dengan suara serak. Ia melepaskan tangan Bayu secara paksa dan memunggungi suaminya. Bayu bergumam pelan tidak jelas, menarik selimutnya dan kembali lelap. Sepanjang sisa malam, Ratih menatap tembok kosong di hadapannya. Air matanya mengering, digantikan rasa perih dan panas di kelopak matanya. Bayangan Bayu menyuapkan kue tar saling tumpang tindih dengan bayangan deretan struk transfer jutaan rupiah. Senyum karismatik yang selalu ia puja berubah menjadi seringai penuh kepalsuan. Seluruh pengorbanan yang ia berikan selama 17 tahun runtuh tak tersisa dalam hitungan detik di ruang cuci bajunya sendiri. Langit di luar jendela mulai memudar dari pekat malam menjadi biru kelabu. Fajar telah menyingsing. Ratih sudah bangkit sejak 1 jam lalu. Ia duduk bersila di lantai dapur yang dingin, bersandar pada kabinet kayu tepat di samping meja makan. Ponsel hitam milik Bayu kini berada di genggamannya lagi. Ratih menatap layar gelap itu lekat-lekat. Tenggorokannya sesak, memproduksi isakan lirih yang harus ia tahan rapat-rapat dengan menggigit punggung tangannya. Air mata jatuh deras membasahi daster katunnya. Ia melayani suaminya tanpa cacat, tetapi balasan yang ia terima adalah kehidupan ganda yang dibiayai dari jatah uang makan dan sekolah anak-anaknya. Langkah kaki terdengar menuruni tangga kayu rumah mereka. Ritmenya santai dan familiar. Ratih menyeka wajahnya, namun tangannya terlalu lemas dan gemetar. Bayu muncul di ambang pintu dapur, menguap sambil mengusap matanya yang masih lengket, mengenakan kaos oblong putih. Pria itu menghentikan langkahnya. Matanya menyipit menyesuaikan cahaya dari luar jendela. Pandangan Bayu turun dari wajah Ratih yang sembab ke arah kedua tangan istrinya yang saling bertaut kuat di atas pangkuan. Di antara jari-jari Ratih yang pucat pasi, ponsel hitam berlayar retak itu tergenggam erat. Mata Bayu melebar. Bayu masih berdiri di ambang pintu dapur.
Pandangannya tertuju pada ponsel hitam dengan layar retak di tangan Ratih. Bukannya panik melihat rahasianya terbongkar. Rahang pria itu justru mengeras. Bayu melangkah masuk, membuang jauh-jauh senyum karismatik yang ia gunakan semalam. "Kamu lancang bongkar-bongkar barang privasi saya," ucap Bayu dingin. Ia mengulurkan tangan kanan, menuntut benda itu dikembalikan. Ratih bangkit perlahan dari lantai. Lututnya terasa goyah, tetapi ia memaksakan diri berdiri tegak menantang suaminya. Ia mengangkat ponsel itu, menampilkan foto layar percakapan yang masih terbuka. 3 juta rupiah, Mas. Setiap tanggal 12. Ini yang kamu sebut privasi? Suara Ratih bergetar menahan luapan amarah yang membakar dadanya. Bayu mendecak kesal, menarik paksa ponsel itu dari genggaman istrinya. Ia mematikan layar dan memasukkannya ke saku celana pendeknya dengan gerakan kasar. "Gak usah dibesar-besarkan. Itu urusan saya. Uang itu hasil kerja keras saya sendiri. Hak saya mau dipakai untuk apa? Urusanmu." Dada Ratih naik turun dengan cepat. "Kamu potong jatah belanja bulanan kita. Kamu bilang proyek kantor sedang seret. Aku keliling pasar, memutar otak cari sisa kembalian supaya Nisa bisa beli buku LKS. Sementara kamu bayar sewa apartemen mewah untuk perempuan bernama Maya ini." Bayu melipat kedua tangannya di dada, menatap Ratih dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Kalau kamu bisa memenuhi kebutuhan saya nggak akan cari pelarian di luar. Kamu selalu sibuk sendiri, kaku, dan cerewet urusan rumah. Maya tahu cara memperlakukan laki-laki. Dia tidak menuntut macam-macam seperti kamu." Ratih merasakan tamparan tak kasat mata menghantam wajahnya. 17 tahun ia mengabdi, memastikan pakaian suaminya licin, masakannya hangat, dan lantai rumah selalu bersih. Balasan yang ia terima pagi ini adalah cibiran bahwa ia kurang melayani. Rasa jijik merayapi tenggorokannya, menyapu bersih semua sisa cinta yang masih ia coba pertahankan beberapa jam lalu. "Keluar," desis Ratih. Alis Bayu bertaut. "Apa?" "Keluar dari rumah ini, Mas. Hari ini juga." Ratih menatap tepat di manik mata suaminya, tidak menyisakan ruang untuk tawar-menawar. "Aku minta cerai." Bayu tertawa pelan. Tawa yang meremehkan, dirancang untuk merobek sisa-sisa harga diri Ratih. "Kamu minta cerai dari saya?" Bayu melangkah maju, memangkas jarak mereka, memaksa Ratih mendongak. "Kamu itu cuma ibu rumah tangga, Ratih. Kamu nggak punya sepeser pun uang tanpa saya. Kamu pikir bisa makan pakai harga diri? Mau kasih makan anak-anak pakai apa kalau kamu nekat menceraikan saya?" Ratih menahan napas, menolak mundur satu langkah pun. Bayu memutar bola matanya, berbalik menuju ruang tengah. Ia menyambar kunci mobil di atas meja dan membawa sebuah tas kecil berisi pakaian ganti dari kamar. "Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan tanpa saya dan uang saya." Pria itu keluar rumah tanpa menoleh lagi. Suara mesin mobil menyala, menderu kencang meninggalkan halaman rumah. Ratih berdiri sendirian di tengah dapur yang kembali sunyi. Kakinya kehilangan tenaga, memaksanya bertumpu pada sandaran kursi makan. Ia menarik napas panjang berulang kali, mencoba mengusir rasa sesak yang menghimpit paru-parunya. Keputusannya sudah bulat. Kebenaran yang menjijikan ini jauh lebih baik daripada berpura-pura bahagia di atas kebohongan. Ia berjalan gontai ke kamarnya, membuka laci meja rias, dan mengeluarkan dompet merah tuanya. Ratih menghitung beberapa lembar uang 50-an dan 10 ribuan yang tersisa untuk makan seminggu ke depan. Totalnya tidak sampai 300 ribu rupiah. Bayu benar soal satu hal. Ia sangat rentan secara finansial. Ia tidak pernah bekerja di luar sejak menikah, menyerahkan seluruh masa mudanya untuk mengurus keluarga. Namun, Ratih menolak tunduk pada ancaman suaminya. Rasa sakit dikhianati jauh lebih mematikan dari ketakutannya akan kemiskinan. Ia meraih ponselnya, menelusuri informasi layanan bantuan hukum gratis di internet. Jarinya menemukan satu brosur digital dari sebuah lembaga bantuan hukum yang melayani konsultasi bagi perempuan tanpa memungut biaya besar. Ratih menekan tombol panggil pada nomor pengacara muda yang tertera di sana.
Tangannya masih sedikit bergetar saat nada sambung berbunyi. Halo, selamat pagi. Saya Ratih, saya ingin mengurus proses perceraian. Saya sudah memiliki bukti-bukti perselingkuhan dan aliran dana suami saya. Ratih mengucapkan rentetan kalimat itu dengan lugas, mengikat dirinya sendiri pada jalan yang tak bisa diputar balik. Siang beranjak sore. Ratih menyibukkan diri di dapur, mencoba membangun benteng pertahanan mental untuk menghadapi anak-anaknya. Aroma wangi kemangi dan rempah menyeruak ke seluruh ruangan. Ia menyiapkan bumbu, mengaduk nasi hangat, dan membungkusnya rapi dengan daun pisang. Nasi bakar ayam suwir, menu kesukaan Dika. Tangannya bekerja cekatan, bertekad memastikan Dika dan Nisa tetap merasakan kehangatan rumah meski fondasi keluarga mereka baru saja hancur lebur. Suara deru motor sport merah memasuki halaman depan. Ratih segera mengatur ekspresi wajahnya, menyekat tangan pada celemek, dan berjalan menyusul ke ruang tengah. Pintu depan terbuka kasar. Dika melangkah masuk. Wajahnya merah pada menahan marah. Sepatunya sengaja tidak dilepas, meninggalkan jejak tanah kotor di atas ubin bersih yang baru saja dipel Ratih siang tadi. Dika, kamu sudah pulang? Ibu buatkan nasi bakar kesukaanmu. Mandi dulu, ya. Sapa Ratih selembut mungkin. Dika menghentikan langkahnya, menatap ibunya dengan sorot penuh permusuhan. Sebuah sorot mata dingin yang belum pernah Ratih lihat dari anak kandungnya sendiri. Dika membuang muka, mengabaikan tawaran Ratih, dan terus melangkah menaiki tangga. Dik, ada apa? Di sekolah ada masalah. Ratih mengejar pelan, menahan lengan anaknya di anak tangga ketiga. Dika menepis tangan Ratih dengan kasar. Ayah tadi datang ke sekolah. Dada Ratih mencelos. Bayu menemui Dika. Ayah cerita semuanya, desis Dika. Suaranya syarat dengan kebencian. Ibu ngusir ayah, kan? Cuma gara-gara masalah uang bulanan. Dika, bukan begitu kejadiannya. Ayahmu. Ayah kerja keras banting tulang buat kita, Bu. Tapi ibu nggak pernah puas. Dika meninggikan suaranya, memotong paksa penjelasan Ratih. Ibu selalu nuntut ini itu. Ayah belum sempat istirahat. Ibu sudah ngomel. Sekarang ayah lagi pusing masalah kerjaan. Ibu malah usir ayah dari rumah cuma karena uang belanja kurang. Ratih memucat pasi. Ia membuka mulutnya, berusaha keras mencari kalimat yang tepat untuk menjelaskan tanpa harus merusak citra seorang ayah di mata anak remajanya. Jika ia mengatakan ayahnya menghamburkan uang untuk wanita simpanan, dunia Dika akan hancur. Namun, keraguannya untuk membela diri justru menjadi konfirmasi telak bagi Dika. Ibu jahat. Dika menatap Ratih dengan pandangan jijik. Tatapan yang sama persis seperti yang diberikan Bayu pagi tadi. Ibu matre. Anak laki-laki itu berbalik, berlari menaiki sisa anak tangga dengan cepat, membiarkan ibunya membeku. Ratih mengejar hingga ke lantai 2. Dika masuk ke kamarnya dan membanting pintu kayu itu sekuat tenaga. Suara benturannya bergema keras ke seluruh sudut rumah, membuat Nisa yang sedang tertidur di kamar sebelah terkejut dan menangis mencari ibunya. Ratih berdiri di depan pintu kamar Dika yang terkunci rapat. Tangannya terangkat, mengetuk permukaan kayu keras itu dengan buku jarinya yang gemetar. Dika, buka pintunya. Nak, dengarkan ibu dulu. Ibu tidak pernah menuntut uang. Pergi, teriak Dika dari dalam kamar. Suaranya serak bercampur amarah yang meledak ruah. Ibu egois. Ibu hancurin keluarga kita cuma gara-gara uang. Ratih memejamkan mata. Bahunya merosot jatuh bersandar pada daun pintu. Tuduhan dari darah dagingnya sendiri itu menembus dadanya lebih tajam daripada puluhan bukti perselingkuhan Bayu. Pria itu tidak hanya membawa pergi sisa uang mereka, tetapi dengan sangat rapi, Bayu telah memutarbalikkan fakta dan mencuri hati anak sulungnya. Ratih menatap layar ponselnya yang menyala di atas meja makan. Angka berwarna merah berkedip di kotak masuk pesannya. Peringatan pemutusan arus listrik karena tunggakan sudah masuk hari ketiga. Tepat di bawah pesan tersebut, ada pengingat dari wali kelas Nisa untuk melunasi biaya daftar ulang dan seragam semester ini. Ratih membuka aplikasi perbankan di ponselnya.
Jarinya menekan menu rekening bersama yang selalu diisi Bayu untuk operasional rumah tangga setiap awal bulan. Layar memuat sebentar sebelum menampilkan pesan penolakan. Akses diblokir. Ratih mencoba masuk dengan kata sandi yang biasa ia gunakan. Namun layar kembali menampilkan tulisan merah bahwa kata sandi telah diubah. Saldo di rekening pribadinya sendiri hanya menyisakan angka Rp50.000. Ratih meletakkan ponsel itu di atas meja. Bayu benar-benar melaksanakan ancamannya. Suaminya menggunakan kekuatan finansial sebagai senjata utama untuk memaksanya menyerah. Memaksa Ratih bertekuk lutut dan memohon ampunan demi selembar uang. Ratih menarik napas panjang, menekan kuat-kuat dadanya yang terasa sesak. Ia menolak kembali pada pria yang mengkhianatinya. Matahari bersinar terik menyengat kulit saat Ratih menyusuri deretan ruko di ujung jalan perumahan. Ia mengenakan kemeja katun rapi dan celana bahan yang sudah lama tidak dikeluarkan dari lemarinya. Ia melangkah masuk ke sebuah minimarket, menanyakan lowongan pekerjaan pada manajer toko. Ratih menyodorkan selembar kertas riwayat hidup yang ditulisnya dengan tangan. Pria berseragam minimarket itu membaca sekilas kertas tersebut, lalu menatap Ratih dari atas ke bawah. Ibu usianya sudah 38 tahun. Benar, Pak. Tapi saya cepat belajar. Saya terbiasa mengatur barang belanjaan dan pembukuan uang belanja. Ratih mencoba meyakinkan, menahan nada suaranya agar tidak terdengar putus asa. Pria itu mengembalikan kertas Ratih dengan senyum formal. Maaf, Bu. Aturan dari pusat. Batas usia kasir atau pramuniaga maksimal 24 tahun. Apalagi ibu belum punya pengalaman kerja sama sekali sejak lulus SMA. Penolakan keempat hari ini. Ratih mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan melangkah keluar menuju trotoar berdebu. 17 tahun mengabdi di rumah tangga, memastikan kemeja suaminya licin dan anak-anaknya makan bergizi, ternyata tidak memiliki nilai jual di dunia nyata. Ratih merasakan beban pilihan hidupnya menghantam pundaknya dengan keras. Sore harinya, saat Ratih baru kembali ke rumah, Nisa duduk di karpet ruang tengah. Anak bungsu itu menatap Ratih dengan sorot cemas, meremas ujung buku gambar di pangkuannya. Ibu, besok hari terakhir bayar buku LKS. Teman-teman Nisa sudah dibagikan bukunya tadi pagi. Suara Nisa pelan, takut menyinggung ibunya yang terlihat kelelahan. Ratih mendekat, mengusap rambut Nisa dengan lembut. Besok ibu bayarkan ya, sayang. Nisa tenang saja, besok Nisa pasti dapat bukunya. Nisa mengangguk, meski gurat kecemasan di wajah mungilnya belum sepenuhnya pudar. Anak itu tahu ada yang salah dengan rumah ini sejak ayahnya pergi. Malam harinya, deru mesin motor sport merah membelah kesunyian jalan perumahan. Jarum jam di dinding ruang tengah sudah menunjuk angka 11:30. Ratih menunggu di balik pintu depan. Terdengar suara kunci diputar, dan Dika melangkah masuk. Jaket kulitnya terbuka, wajahnya kusam, dan ia masuk begitu saja tanpa mengucap salam. Dari mana saja kamu, Dik? Jam segini baru pulang. Ratih menahan nada suaranya agar tidak membentak, mengikuti Dika dari belakang. Dika melepas sepatunya asal-asalan. Main. Ibu sudah bilang berkali-kali, jam malam kamu jam 9. Kamu masih sekolah. Dika, bawa motor pemberian ayahmu malam-malam begini sangat berbahaya. Bagaimana kalau ada apa-apa di jalan? Dika menghentikan langkahnya di anak tangga pertama. Ia menoleh perlahan, menatap Ratih dengan sorot mata merendahkan. Ibu nggak usah ngatur-ngatur Dika lagi. Ibu ini ibumu, Dik. Ibu berhak menegurmu kalau kamu salah. Dika mendengus sinis. Ibu bukan siapa-siapa tanpa ayah. Kalimat itu meluncur tajam, mengiris telinga Ratih. Jangan bertingkah seolah ibu yang menghidupi rumah ini, lanjut Dika dingin. Motor ini dari ayah. Ayah yang beli pakai uangnya sendiri. Ibu nggak berhak ngelarang Dika pakai barang dari ayah. Apalagi sekarang ibu yang bikin ayah pergi. Dika berbalik dan menaiki tangga dengan cepat, membiarkan ibunya menelan pahitnya penghinaan itu sendirian. Ratih mencengkeram pegangan tangga. Anak sulungnya telah sepenuhnya berada di bawah kendali manipulasi Bayu. Pagi berikutnya,
Ratih membuka kotak bludru merah di dasar lemarinya. Di dalamnya terbaring sepasang kalung dan gelang emas. Mahar pernikahannya dengan Bayu. Benda yang dulu melambangkan ikatan janji seumur hidup, kini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyambung napas keluarganya. Ratih membawa perhiasan itu ke kantor pegadaian. Ia meletakkan emas itu di atas meja kaca. Petugas menimbang dan menilai kadarnya. Setengah jam kemudian, Ratih menerima sejumlah uang tunai. Ia menatap lembaran rupiah di tangannya, menukar kenangan masa lalu demi bertahan hidup hari ini. Saat Ratih berjalan keluar dari pegadaian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Bayu. "Gimana? Sudah mulai pusing bayar listrik? Kalau kamu mau minta maaf dan cabut gugatan cerai di pengadilan, sore ini Mas transfer uang belanjanya." Ratih membaca pesan itu dengan rahang mengeras. Bayu sengaja memantaunya dari jauh, merasa menang melihat istrinya kesulitan. Pria itu menunggu Ratih berlutut. Ratih menghapus pesan itu tanpa membalas. Malam turun membawa udara dingin. Ratih duduk sendirian di meja makan. Di hadapannya, uang tunai hasil gadai emas terbagi menjadi 3 tumpukan. 1 tumpuk untuk tagihan listrik yang sudah jatuh tempo, 1 tumpuk untuk LKS dan SPP Nisa, dan 1 tumpuk terkecil untuk belanja bahan makanan pokok. Ratih menghitung ulang tumpukan terakhir. Sangat tipis. Ia harus memangkas daftar belanjanya habis-habisan. Ia merapikan sisa uang itu dengan helaan napas berat, mencoba merancang menu makanan paling murah untuk 2 minggu ke depan. Ponsel Ratih bergetar panjang di atas meja. Layar menampilkan nomor baru yang tidak ia kenal. Ratih menggeser ikon hijau dan menempelkan benda itu di telinga. "Halo, selamat malam." "Selamat malam. Benar ini dengan Ibu Ratih, ibunda dari Andika?" Suara bariton seorang pria terdengar di seberang sana, tenang namun membawa nada urgensi yang kental. "Benar, Pak. Ini dengan siapa ya?" Ratih mengeratkan genggamannya pada ponsel. "Saya Pak Anton, guru bimbingan konseling di sekolah Dika. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu malam-malam." "Tidak apa-apa, Pak Anton. Ada masalah apa dengan Dika? Ibu Ratih bisa datang ke sekolah besok pagi-pagi sekali?" Dika terlibat perkelahian serius hari ini dengan siswa dari sekolah lain. Kondisinya cukup rumit, Bu. Napas Ratih memburu saat telapak tangannya mendorong pintu kaca ruang bimbingan konseling. Deretan piala berdebu di lemari sudut menyambut pandangannya. Namun fokusnya langsung tertuju pada sosok Dika yang duduk menunduk di kursi kayu panjang. Sudut bibir anak sulungnya itu membengkak biru, dan seragam putihnya kotor oleh noda tanah kering. Di seberang meja, seorang pria berseragam pegawai negeri duduk dengan raut wajah tenang. Pria itu berdiri menyambut Ratih. "Ibu Ratih, silakan duduk." "Bu, saya Anton, guru BK Dika yang menghubungi Ibu semalam." Ratih mengangguk cepat, mengambil posisi duduk di sebelah Dika. Tangannya terulur ingin menyentuh bahu anaknya, namun Dika menggeser duduknya menjauh, menolak sentuhan ibunya dengan gerakan terang-terangan. Tangan Ratih menggantung di udara sesaat sebelum ia menariknya kembali ke atas pangkuan. Pak Anton menghela napas pelan, menyatukan kedua tangannya di atas meja. Dika terlibat perkelahian dengan siswa dari sekolah swasta di Simpang 4 sore kemarin. Beruntung ada warga yang melerai sebelum memburuk. Tetapi, masalahnya bukan hanya itu, Bu Ratih. Ratih mencondongkan tubuhnya ke depan. Ada hal lain, Pak Anton. Penurunan nilai dan sikap Dika dalam 2 minggu terakhir sangat drastis. Jelas Pak Anton, menatap lembaran kertas di depannya. Dika 3 kali membolos pada jam pelajaran terakhir. Tugas-tugasnya kosong, dan ia sering terlihat tidur di kelas. "Saya harus memanggil orang tua karena kami tidak ingin Dika menghadapi risiko dikeluarkan jika perilakunya terus memburuk." Ratih menelan ludah. Rasa bersalah menggerogoti dadanya. Keputusannya menuntut cerai telah merusak dunia akademik anaknya. Suara pintu ruang BK dibuka dengan kasar memotong napas Ratih. Bayu melangkah masuk dengan kemeja kantor rapi dan rambut tersisir klimis. Pria itu terlambat 40 menit dari jadwal panggilan. Namun langkahnya penuh percaya diri seolah ia adalah pemilik ruangan. "Dika,
yang sejak tadi membisu dan menolak menatap Ratih, langsung mengangkat wajah. Sorot matanya berubah terang. Ayah! Bayu berjalan melewati Ratih begitu saja, menghampiri Dika dan merangkul bahu anak laki-laki itu. Kamu tidak apa-apa, jagoan? Mana yang sakit? Dika menggeleng pelan, berlindung di bawah lengan ayahnya seakan baru saja diselamatkan dari tawanan musuh. Ratih merasakan perih merambat di tenggorokannya melihat kedekatan yang sengaja dipamerkan untuk menyingkirkannya. Bayu menoleh pada Pak Anton, menjulurkan tangan untuk bersalaman. Maaf saya terlambat, Pak. Jalanan macet. Saya ayah Dika. Pak Anton, balas pria itu dengan jabat tangan mantap. Saya baru saja menjelaskan penurunan kondisi Dika di sekolah kepada Ibu Ratih. Bayu mendengus pelan, melirik sinis ke arah Ratih. Saya maklum, Pak Anton. Dika ini sedang mengalami tekanan batin yang berat. Anak seusia dia pasti bingung melihat ibunya mendadak mengusir ayahnya dari rumah tanpa alasan yang masuk akal. Wajah Ratih memanas. Tangannya meremas tali tas kulitnya kuat-kuat. Istri saya ini terlalu emosional, lanjut Bayu, memasang raut wajah penuh penyesalan yang terlihat sangat meyakinkan. Hanya karena masalah uang belanja bulanan yang saya kurangi sedikit demi keperluan bisnis, dia menuntut cerai dan menjauhkan saya dari anak-anak. Dika kehilangan sosok ayah yang membimbingnya di rumah. Wajar kalau dia mencari pelampiasan di jalanan. Pak Anton mendengarkan dengan saksama. Pandangannya beralih dari raut wajah Bayu yang dramatis ke arah Ratih yang pucat pasi menahan gejolak emosi. Saya akan membawa Dika pulang hari ini untuk menenangkannya, Pak. Kata Bayu sambil menepuk pelan bahu Dika. Saya yang akan mengawasi anak ini sekarang. Mari, Dik. Dika berdiri, mengikuti langkah ayahnya tanpa menoleh sedikit pun pada ibunya. Bayu menatap Ratih dari ambang pintu dengan lengkungan senyum tipis yang merendahkan, lalu menghilang di balik lorong. Ratih menundukkan kepala. Udara di ruang BK terasa mencekiknya. Bayu baru saja membalikan fakta di hadapan pihak sekolah, menjadikannya pihak yang bersalah atas kehancuran Dika. Ratih bersiap berdiri, merapikan letak tasnya. Ibu Ratih, mohon tunggu sebentar. Suara bariton Pak Anton menghentikan gerakannya. Ratih menatap guru pria di hadapannya. Ada dokumen yang harus saya tanda tangani, Pak. Silakan duduk kembali, Bu. Pak Anton bangkit dari kursinya, berjalan ke meja kecil di sudut ruangan, dan menuangkan segelas air putih hangat. Ia meletakkan gelas itu tepat di hadapan Ratih. Minum dulu. Ratih menyentuh permukaan gelas yang hangat. Ketegangan di bahunya sedikit mengendur. Pak Anton kembali duduk di tempatnya. Saya seorang duda, Bu Ratih. Saya merawat anak perempuan saya sendirian sejak istri saya meninggal 6 tahun lalu. Saya tahu persis bagaimana beratnya mengurus anak remaja tanpa pendamping. Pak Anton menatap Ratih dengan pandangan menilai yang tenang. Dan selama 10 tahun saya menjadi guru BK, saya bisa membedakan mana orang tua yang menelantarkan anaknya, dan mana ibu yang kelelahan karena berjuang menahan beban sendirian. Ratih mengangkat wajahnya, menatap mata Pak Anton yang memancarkan simpati jujur. Suami ibu memutarbalikan cerita tadi, bukan? Tanya Pak Anton lembut namun tegas. Sebagai guru yang bertanggung jawab atas masa depan Dika, saya butuh informasi yang sebenarnya dari sisi ibu. Saya tidak bisa membantu Dika kalau saya hanya mendengar cerita karangan. Pertahanan Ratih runtuh. Air mata yang sejak tadi ia bendung menetes membasahi pipinya. Ia menyekanya cepat-cepat dengan punggung tangan, mengesampingkan harga dirinya demi sang anak. Bukan karena uang belanja, Pak Anton. Suara Ratih bergetar menahan perih. Suami saya menghidupi perempuan lain. Dia menyewa apartemen mewah untuk selingkuhannya sementara kami harus berhemat mati-matian di rumah. Ketika saya menemukan buktinya dan meminta cerai, dia memotong semua akses keuangan saya. Dia memutarbalikan cerita kepada Dika, mengatakan bahwa saya materialistis dan egois. Pak Anton mengangguk pelan, mencatat informasi itu di dalam kepalanya. Dan Dika termakan manipulasi ayahnya. Dika benci pada saya. Dia menganggap saya monster yang merusak kebahagiaan kami.
Ratih menatap gelas air putih di depannya dengan pandangan kosong. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya bahkan harus menggadaikan perhiasan mahar untuk membayar tunggakan listrik dan biaya sekolah adiknya. Pak Anton mengambil sebuah buku catatan kecil dari laci mejanya, menuliskan sesuatu, lalu menyerahkannya pada Ratih. Ini nomor ponsel pribadi saya, Bu. Ibu Ratih tidak berjuang sendirian. Saya akan memantau Dika lebih intensif di sekolah. Jika dia bolos atau menunjukkan gelagat buruk, saya akan langsung menghubungi ibu, bukan ayahnya. Ratih menerima kertas itu, membaca deretan angka yang ditulis dengan rapi. Terima kasih, Pak Anton. Terima kasih banyak. Senja telah berganti menjadi malam yang pekat ketika Ratih selesai membungkus pesanan 3 nasi kotak untuk tetangga sebelahnya. Aroma kemangi dan ayam suwir memenuhi udara dapur. Dika baru pulang setengah jam yang lalu, langsung masuk ke kamar dan mengunci diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ratih menata seporsi nasi bakar hangat ke atas piring keramik. Ia menuangkan segelas air putih, lalu melangkah menaiki tangga kayu dengan hati-hati. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Ia ingin Dika tahu bahwa ibunya masih ada di sini, menyayanginya tanpa syarat. Ratih mengetuk pintu kamar Dika perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagang pintu, dan ternyata tidak terkunci. Dika sedang duduk di tepi tempat tidur, memakai jaket tebal dan merapikan rambutnya di depan cermin. Anak itu menghentikan gerakannya ketika Ratih melangkah masuk. Dik, ibu buatkan nasi bakar kesukaanmu. Kamu belum makan dari siang, kan? Ratih menawarkan piring itu, mengukir senyum lelah di bibirnya. Dika menatap piring itu sekilas, lalu beralih menatap wajah ibunya dengan raut muak. Dika mau keluar. Ayah sudah pesankan makanan di kafe depan. Ini sudah jam 7:30 malam. Dika, besok kamu masih harus sekolah. Pak Anton memperingatkan agar kamu tidak keluyuran malam lagi. Ratih melangkah maju, menyodorkan piring itu lebih dekat. Makan sedikit saja di rumah, ya. Berhenti mengatur hidup Dika. Suara anak laki-laki itu meninggi. Tangannya bergerak cepat menepis lengan ibunya dengan tenaga penuh. Keramik putih itu terlepas dari genggaman Ratih. Piring itu jatuh menghantam lantai kamar dengan suara benturan keras. Nasi bakar yang masih mengepulkan asap berhamburan mengotori lantai, bercampur dengan kepingan tajam keramik yang berserakan di sekitar kaki Ratih. Ratih menahan napas. Dadanya bergemuruh melihat makanan buatannya terbuang sia-sia. Dika meraih kunci motor bersimbol sayap mengepak dari atas mejanya. Ia melangkah melewati ibunya tanpa menoleh, menginjak beberapa butir nasi yang berserakan dengan sepatu ketsnya. Ratih tetap berdiri di tempatnya. Matanya terpaku pada pecahan piring yang berserakan. Suara deru mesin motor sport merah menderu dari halaman depan, merobek keheningan malam, lalu menjauh pergi meninggalkan Ratih bersama puing-puing hancur yang tak lagi bisa disatukan. Jari Ratih memungut kepingan tajam keramik putih yang berserakan di atas lantai kamar. Nasi bakar ayam suwir yang tadinya hangat dan menebarkan aroma kemangi kini lengket dan kotor bercampur debu. Ratih membersihkannya dalam diam, membiarkan rasa kebas menjalar di ujung-ujung jarinya. Punggungnya pegal luar biasa. Matanya perih menahan kantuk dan tangis yang sudah mengering. Setiap kepingan piring yang masuk ke dalam kantong sampah adalah sisa harga diri dan harapannya untuk memperbaiki hubungan dengan Dika. Pagi buta keesokan harinya, dapur kembali mengepul. Ratih tidak punya waktu meratapi nasib. Sisa uang gadai emas semakin menipis, menuntutnya bergerak cepat. Ratih memutar otak. Ia memberanikan diri menghubungi beberapa tetangga dan ibu-ibu pengajian, menawarkan jasa catering nasi kotak sederhana. 20 kotak pesanan pertamanya sedang ia siapkan hari ini. Tangannya memotong sayur, mengaduk bumbu di wajan panas, membungkus nasi dengan daun pisang, bergerak secepat mesin. Tidurnya tidak lebih dari 3 jam semalam. Menjelang pukul 6, Dika turun dari lantai 2 dengan seragam putih abu-abu yang kusut. Anak itu menyambar jaket, mengabaikan kotak bekal di meja, dan langsung pergi dengan motor sport merah pemberian ayahnya tanpa menyentuh sarapan. Ratih hanya membiarkannya, menelan kepahitan itu.
Ia menganggap sekolah adalah satu-satunya rutinitas normal yang masih dipertahankan anak sulungnya. 3 hari berlalu dengan ritme yang sama. Ratih terjebak dalam pusaran wajan panas, belanjaan pasar subuh, pesanan catering, dan kelelahan fisik ekstrim yang mulai menggerogoti kewarasannya. Siang itu, saat Ratih baru saja selesai mencuci tumpukan rantang sisa catering, ponselnya berdering di atas meja makan. Nama Pak Anton tertera di layar. Ratih mengusap tangannya ke celemek yang basah dan menggeser tombol hijau. "Bu Ratih, mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu." Suara bariton Pak Anton terdengar pelan, membawa kehati-hatian. "Tidak apa-apa, Pak Anton." "Ada apa?" Dika berkelahi lagi. Tanya Ratih cemas. "Dika tidak ada di sekolah, Bu. Sudah 3 hari berturut-turut dia tidak hadir." Ratih mengerutkan dahi. Bingung. Tapi Dika berangkat pakai seragam setiap pagi dari rumah. "Pak." Terdengar hela napas berat dari seberang telepon. Pihak tata usaha menerima surat izin sakit yang ditandatangani oleh Pak Bayu 3 hari lalu. "Saya baru mengetahuinya siang ini karena absennya langsung masuk ke sistem pusat." Dika membolos. "Bu Ratih." Ayahnya memberikan perlindungan untuk itu. Dada Ratih berdesir panas. Suaminya sengaja memalsukan absen untuk membiarkan anak mereka bolos sekolah. Ini bukan lagi soal uang. Ini sudah menyangkut masa depan Dika. Ratih menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia melangkah cepat menuju ruang tengah, memastikan Nisa sedang tidur siang dengan tenang, lalu berjalan setengah berlari menaiki tangga menuju kamar Dika. Pintu kamar berpelitur coklat itu tidak terkunci. Ratih mendorongnya kasar. Dika tidak sedang berada di sekolah. Anak laki-laki itu berbaring tengkurap di atas karpet kamarnya, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan permainan video. Suara tembakan dan ledakan dari pelantang suara memenuhi ruangan, beradu dengan suara napas Ratih yang memburu. "Kamu membolos, Dika?" Suara Ratih tertahan, mencoba mengendalikan emosinya yang siap meledak. Dika bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari layar. Jari-jarinya terus bergerak lincah menekan layar kaca. Ratih melangkah masuk, mencabut paksa kabel pengisi daya ponsel Dika dari stop kontak di dinding. Ibu tanya, "Kamu membolos? 3 hari kamu berangkat pakai seragam. Kemana kamu pergi selama ini?" Dika mendecak keras, membanting ponselnya ke atas karpet. "Bukan urusan ibu. Ayah yang izinin Dika istirahat. Ayah tahu Dika stres gara-gara ibu." "Stres? Kamu pikir ibu tidak stres memikirkan sekolah dan masa depanmu?" Suara Ratih mulai meninggi, mengalahkan suara kipas angin di sudut kamar. "Kamu bolos sekolah, keluyuran tidak jelas setiap pagi. Ayahmu merusak masa depanmu dengan membiarkanmu seperti ini, Dika." Dika berdiri, menantang tatapan ibunya dari jarak dekat. "Ayah ngertiin Dika. Gak kayak ibu yang cuma bisa ngomel, nuntut ini itu. Ibu yang rusak masa depan Dika karena ibu usir ayah dari rumah." Ratih merasakan kepalanya berdenyut hebat. Kurang tidur, beban ekonomi yang menekan dadanya setiap malam, dan rentetan manipulasi Bayu menumpuk menjadi bola panas di dadanya. "Ibu tidak mengusir ayahmu tanpa alasan." "Ayahmu?" Ratih menelan sisa kalimatnya. Lidahnya keluh. Ia tidak sanggup memuntahkan kebenaran menjijikan tentang Maya di depan darah dagingnya sendiri. Ia ingin menjaga sosok sang ayah tetap bersih di mata Dika. "Ayahku apa?" tantang Dika dengan suara lantang, tersenyum meremehkan. "Ayah kerja keras buat kita. Ibu cuma parasit yang numpang hidup dari uang ayah selama ini. Sekarang ayah pergi. Ibu kelabakan jualan nasi kotak murahan buat cari muka di depan tetangga. Ibu ini cuma perempuan egois yang gak tahu diri." Udara di kamar itu terasa habis diisap keluar. Ratih menatap mata anak sulungnya. Rentetan kata-kata itu menyayat habis sisa-sisa kesabaran dan kewarasan yang Ratih pertahankan. Ia tidak lagi melihat anaknya di sana, melainkan cerminan dari kesombongan dan kekejaman suaminya. Tanpa bisa ditahan, tangan kanan Ratih berayun sekuat tenaga. Plak! Tamparan keras itu mendarat telak di pipi kiri Dika. Suaranya nyaring, memecah ketegangan di dalam ruangan.
Ratih menarik napas dengan kasar. Telapak tangannya panas dan perih. Ia menatap telapak tangannya sendiri dengan napas memburu. Ngeri melihat apa yang baru saja ia lakukan. Ia kehilangan kendali. Ia baru saja melakukan kesalahan terbesar yang paling ia hindari. Dika memegang sebelah pipinya yang langsung memerah terang. Matanya yang tadinya penuh amarah kini memancarkan kebencian murni dan dingin. Anak laki-laki itu tidak membalas. Tidak berteriak. Ia menatap ibunya seperti menatap seonggok sampah yang tidak berharga. Ayah benar, desis Dika tajam. Suaranya bergetar menahan amarah. Ibu memang monster. Dika merogoh saku celananya, mengambil ponsel, dan menekan sebuah nomor panggilan cepat. Ratih hanya berdiri kaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya tidak mampu melangkah maju. Ayah, jemput Dika sekarang. Dika mau tinggal sama ayah. Dika berbicara ke telepon tanpa melepaskan pandangannya dari wajah Ratih. Ibu main tangan. Dika nggak sudi tinggal di rumah ini lagi. Ratih mencoba meraih lengan Dika. Dik, ibu minta maaf. Ibu lepas kendali. Dika menepis tangan ibunya dengan jijik. Ia berbalik, membuka pintu lemari bajunya lebar-lebar, dan mulai memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam ransel besar secara kasar. Ratih melangkah mundur. Ia kalah. Hubungannya dengan darah dagingnya sendiri hancur lebur sore ini. Ia membiarkan Dika mengemas barang-barangnya, sementara ia sendiri melangkah keluar dari kamar dengan kaki yang nyaris kehilangan pijakan. Malam turun membawa gerimis kecil yang membasahi aspal jalanan perumahan. Dika duduk di teras depan. Ransel besar berada di pangkuannya. Ia enggan menatap ke dalam rumah tempat Ratih duduk mengawasi dari balik gorden jendela ruang tamu. Nisa berdiri di samping ibunya, memegang ujung daster Ratih dengan takut melihat kakaknya pergi. Sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan pagar rumah. Lampu sorotnya menembus gerimis, menyilaukan mata Ratih. Bayu keluar dari bangku kemudi. Pria itu memakai jaket kulit tebal, melangkah dengan santai membelah hujan yang membasahi rambutnya. Dika segera bangkit, berlari menghampiri ayahnya. Bayu merangkul pundak Dika, menepuk-nepuk punggung anaknya seolah menenangkan seorang korban perang yang baru saja diselamatkan. Bayu membukakan pintu penumpang bagian depan, membiarkan Dika masuk dan duduk dengan nyaman. Ratih membuka pintu rumah, melangkah keluar ke teras. Gerimis menerpa wajahnya yang pucat, menyamarkan air mata yang terus mengalir sejak pertengkaran tadi sore. Bayu menutup pintu mobil Dika. Pria itu tidak langsung berjalan memutari mobil menuju bangku kemudi. Ia berjalan mendekat ke arah pagar pembatas, menatap Ratih yang berdiri di teras. Jarak mereka hanya berjarak beberapa langkah. Bayu mencondongkan tubuhnya ke depan. Senyum sinis perlahan mengembang di bibirnya, memamerkan kepuasan yang tidak ditutup-tutupi. Pria itu telah mendapatkan apa yang ia rancang dengan rapi. Ia berhasil mencuci otak anaknya, membiarkan Ratih tertekan dalam kesulitan finansial hingga meledak, dan kini ia datang sebagai pahlawan penyelamat di mata anaknya. Kamu kalah, bisik Bayu pelan. Namun suaranya cukup tajam menyayat telinga Ratih di sela rintik gerimis. Bayu memutar tubuhnya, berjalan santai kembali ke mobil, dan masuk ke bangku kemudi. Mesin menderu kuat memecah kesunyian malam. Sedan hitam itu melaju pergi, membawa anak sulung Ratih menjauh dari rumah. Ratih berdiri sendirian di bawah rintik hujan yang semakin deras, menatap pendar lampu belakang mobil itu menghilang di tikungan jalan. Lampu belakang mobil sedan hitam itu perlahan tertelan kabut gerimis di ujung jalan. Hujan turun semakin deras, menghapus jejak ban mobil yang membawa pergi anak sulungnya. Lutut Ratih kehilangan seluruh daya topangnya. Tubuhnya luruh ke lantai teras yang dingin dan basah. Pertahanannya hancur lebur. Ia membiarkan air mata dan isakan memilukan merobek tenggorokannya, beradu dengan suara derau hujan. Tangannya mencengkeram dada dasternya kuat-kuat, mencoba meredam perih yang mengiris jantungnya. Ratih baru saja mengusir satu-satunya lelaki yang ia cintai seumur hidup, dan sebagai gantinya, darah dagingnya sendiri membuangnya bagai sampah. Hari-hari berikutnya berganti layaknya mimpi buruk yang panjang dan buram. Rumah Ratih layaknya kuburan. Dapur yang biasanya hangat oleh aroma rempah kini gelap dan pengap.
Wajan-wajan dibiarkan menumpuk di tempat cuci piring. Tumpukan pesanan nasi kotak dari tetangga yang tercatat di buku catatannya terlewat begitu saja. Ponselnya berdering belasan kali menampilkan nama ibu-ibu pengajian yang menanyakan pesanan mereka. Tetapi Ratih membiarkannya mati perlahan di atas meja. Ia menghabiskan waktu meringkuk di atas kasur, memandangi bantal guling yang biasa dipeluk Dika. Ratih tidak punya tenaga untuk sekadar menyisir rambut atau mengganti pakaian. Beban kegagalan sebagai seorang ibu mengimpit paru-parunya. Di hari ketiga, perut Nisa berbunyi lirih. Anak perempuan 10 tahun itu berjinjit membuka tudung saji di atas meja makan, hanya menemukan piring kosong dan lauk yang sudah basi. Nisa membuka toples plastik, mengambil 2 keping kerupuk yang mulai alot, lalu berjalan gontai menuju kamar ibunya. Nisa berdiri di samping ranjang. Tangan kecilnya menggoyangkan lengan Ratih perlahan. "Ibu, Nisa lapar," ucap Nisa dengan suara pelan. Ratih membuka matanya yang bengkak dan lengket. Ia memaksa tubuhnya bangkit dan bersandar pada kepala ranjang. Pandangannya jatuh pada tangan Nisa yang memegang kerupuk alot, lalu beralih pada selembar kertas gambar yang diselipkan Nisa di bawah lengannya. "Itu gambar apa, Nisa?" Ratih bertanya dengan suara serak dan tenggorokan kering. Nisa membentangkan kertas gambar itu di atas pangkuan Ratih. Itu adalah gambar potret keluarga yang pernah dibuat Nisa tempo hari. Namun, ada yang berbeda. Sosok ayah yang digambar membelakangi mereka kini dicoret tebal dengan krayon hitam, menghapus seluruh bentuk kepalanya. Tangan Nisa juga mencoret kasar sosok anak laki-laki di samping ayah, meninggalkan warna gelap yang berantakan. Di kertas itu kini hanya tersisa gambar Ratih dan Nisa yang saling berpegangan tangan. "Mas Dika sudah pergi ikut ayah," kata Nisa lugu, menatap mata ibunya lekat-lekat. "Ibu jangan pergi juga, ya. Nisa sama siapa nanti kalau ibu ikut pergi?" Kalimat lugu itu menghantam dada Ratih lebih keras dari tamparan manapun. Ratih menatap mata anak bungsunya yang memancarkan ketakutan akan diabaikan. Rasa bersalah menampar kesadaran Ratih. Ia terlalu sibuk meratapi anak laki-laki yang menolaknya, hingga ia menelantarkan anak perempuan yang masih sangat membutuhkannya. Ratih menarik Nisa ke dalam pelukannya, mendekap erat tubuh kecil itu. "Ibu tidak pergi, sayang. Ibu di sini. Maafkan ibu, ya. Ibu janji kita akan makan enak hari ini." Ratih menyeka air matanya dengan kasar, menyingkap selimut, dan melangkah menuju kamar mandi. Air dingin yang mengguyur wajahnya menjadi penanda akhir dari masa berkabungnya. Ia tidak boleh hancur. Jika Bayu menginginkan kejatuhannya, maka Ratih bertekad akan berdiri tegak menantang kelicikan pria itu. Subuh keesokan harinya, dapur Ratih kembali hidup. Aroma daun kemangi, serai, dan ayam suwir memenuhi udara. Ratih menghabiskan lembaran puluhan ribu terakhir dari sisa gadai emasnya untuk memborong bahan masakan di pasar. Tangannya bergerak cekatan, memotong, membumbui, dan membungkus nasi dengan daun pisang. Menjelang jam istirahat siang, Ratih berdiri di depan gerbang sekolah Dika dengan membawa tas belanja besar berisi 20 porsi nasi bakar segar. Ia telah menghubungi Pak Anton pagi tadi, memberanikan diri menawarkan dagangannya ke ruang guru. Pak Anton menyambutnya di depan ruang guru dengan senyum ramah. Pria itu membantu Ratih meletakkan tas belanja di atas meja panjang. "Bapak dan Ibu, ini nasi bakar ayam suwir buatan Ibu Ratih yang saya ceritakan kemarin," seru Pak Anton kepada rekan-rekan gurunya. "Harganya 15.000, dijamin mengenyangkan dan sehat." Aroma sedap nasi bakar yang baru dibuka dari daun pisang langsung menarik perhatian. Beberapa guru menghampiri dan menyerahkan lembaran uang tunai. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 20 porsi nasi bakar ludes terjual. Ratih menerima lembaran uang itu dengan tangan gemetar. Uang hasil keringatnya sendiri. Tidak ada lagi jatah bulanan yang dipotong secara sepihak. Tidak ada lagi omelan tentang pengeluaran yang boros. "Terima kasih banyak, Pak Anton," ucap Ratih tulus. Matanya berkaca-kaca menatap pria berseragam abdi negara di depannya. "Bapak sudah banyak membantu saya." "Sama-sama, Bu Ratih. Nasi bakar Ibu memang enak. Wajar kalau laku keras. Besok-besok, Ibu bawakan 30 porsi.
Beberapa guru menitip pesanan ke saya. Balas Pak Anton sambil tersenyum hangat, menyemangati langkah baru Ratih. Malam beranjak semakin larut. Suasana di rumah Ratih terasa lengang namun damai. Ratih duduk di meja makan, ditemani Nisa yang sedang mewarnai buku gambar dengan tenang. Di hadapan Ratih, terdapat tumpukan uang pecahan 15.000, 10.000, dan 5.000 rupiah. Ia merapikan lembaran uang tersebut, menghitung keuntungan pertamanya hari ini. Modal untuk besok sudah aman. Senyum tipis terukir di bibirnya. Stabilitas ekonomi ini adalah langkah pertamanya untuk merdeka. Sementara itu, di pusat kota, gemerlap lampu jalan menembus kaca jendela sebuah apartemen mewah di lantai 12. Dika memejamkan mata di atas kasur empuk kamar tamu. Beberapa hari pertama tinggal bersama ayahnya terasa sangat menyenangkan. Tidak ada omelan tentang jam malam, tidak ada teguran untuk segera mandi, dan makanan selalu tersedia dari layanan pesan antar. Pukul 1 dini hari, suara derit engsel pintu depan memecah kesunyian apartemen. Dika menggeliat, terbangun dari tidurnya. Ia menyingkap selimut dan berjalan mendekati pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Langkah sepatu hak tinggi beradu kasar dengan lantai kayu ruang tengah. Di sela-celah pintu, Dika melihat ayahnya berdiri menghadapi seorang perempuan berambut sebahu. Mbak Maya melempar tas tangannya ke atas sofa dengan raut wajah kesal. "Kamu bilang anakmu cuma numpang sebentar." Suara Mbak Maya melengking, menembus dinding kamar. "Ini sudah 3 hari, Bayu. Dia main game seharian, piring kotor numpuk di meja, dan kamu berharap aku yang bersihin." Bayu meraih tangan Maya, mencoba meredam amarah perempuan itu. "SSST, pelankan suaramu, Maya. Nanti Dika dengar." "Biar saja dia dengar." Maya menepis tangan Bayu kasar. "Aku kerja dari pagi sampai malam. Aku bayar patungan sewa apartemen ini bukan buat jadi babu cuci piring anak remaja yang minggat dari rumah. Kembalikan dia ke ibunya." "Maya, sabar. Tolong ngerti posisiku. Aku lagi mengurus proses cerai. Aku butuh Dika di pihakku buat menekan Ratih. Begitu urusan di pengadilan selesai, aku akan cari cara lain. Kamu cuma perlu pura-pura baik di depannya sebentar saja." Dika berdiri kaku di balik pintu. Napasnya tertahan. Matanya menatap nanar punggung ayahnya dari celah kecil itu. Kehadiran perempuan asing di apartemen ini dan cara ayahnya membicarakan dirinya meruntuhkan rasa aman yang baru saja ia bangun. Ruangan ber-AC itu mendadak terasa lebih dingin dan sangat asing. Di balik pintu kamar tamu yang tertutup rapat, Dika berbaring kaku menatap langit-langit. Gelap menyelimuti ruang berpendingin udara itu, tetapi matanya menolak terpejam. Percakapan tajam antara ayahnya dan perempuan bernama Maya semalam masih mengiang jelas, mengikis rasa aman yang sempat ia rasakan saat pertama kali menginjakan kaki di apartemen ini. Pagi harinya, suasana tidak membaik. Dika melangkah keluar kamar dengan perut keroncongan. Di ruang tengah, Maya sedang memoles lipstik di depan cermin, mengenakan kemeja kerja sutra dan rok pensil. Perempuan itu melirik tajam ke arah keranjang cucian di sudut ruangan tempat Dika meletakkan seragam dan jaket kotornya. "Mas Bayu," panggil Maya dengan nada tinggi, mengabaikan kehadiran Dika yang berdiri canggung di dekat meja makan. "Baju kotormu sudah aku masukkan ke mesin cuci. Tapi pakaian anak ini, suruh dia urus sendiri. Aku kerja seharian, bukan asisten rumah tangga buat nyuciin baju dia." Bayu keluar dari kamar utama sambil merapikan dasi. Pria itu tersenyum kaku, menepuk bahu Maya pelan. "Iya, sayang. Nanti Dika bisa cuci sendiri." Bayu menoleh pada Dika, merogoh dompet, dan meletakkan selembar uang 100.000 di atas meja. "Ayah harus buru-buru antar Mbak Maya ke kantor. Kamu pesan makanan lewat aplikasi saja. Jangan berantakin ruang tengah, ya." Bayu dan Maya melangkah keluar dari pintu utama, meninggalkan Dika sendirian. Tidak ada tawaran sarapan bersama. Tidak ada obrolan hangat seperti yang selama ini ayahnya janjikan. Dika menatap selembar uang di atas meja. Janji kebebasan yang ditawarkan Bayu perlahan terasa seperti pengabaian. Pada jam yang sama, bermil-mil jauhnya dari apartemen itu,
Ratih duduk tegak di kursi kayu ruang mediasi pengadilan agama. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu kulitnya. Tetapi kedua tangan Ratih yang bertaut di atas pangkuan terasa hangat dan stabil. Pengacara muda dari lebih duduk di sebelahnya, menyusun setumpuk dokumen ke dalam map merah. Di seberang meja bundar, Bayu duduk dengan postur santai yang sengaja dibuat-buat. Kemejanya disetrika rapi, rambutnya tersisir klimis. Pria itu memasang raut wajah muram dan penuh penyesalan saat menatap hakim mediator. "Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, Pak Hakim," ucap Bayu dengan nada memelas yang sangat meyakinkan. "Istri saya sedang berada dalam tekanan batin. Emosinya sangat tidak stabil. Dia mengusir saya dari rumah hanya karena masalah sepele. Jatah uang belanjanya saya kurangi sedikit untuk menutupi kerugian proyek kantor, dan dia menuntut cerai. Dia menjauhkan saya dari anak-anak." Ratih mendengarkan setiap kebohongan itu tanpa berkedip. Beberapa minggu lalu, kata-kata manipulatif Bayu mungkin akan membuatnya menangis terseduh-seduh dan meragukan kewarasannya sendiri. Namun hari ini, Ratih hanya melihat sosok asing yang menyedihkan. Kebenaran telah menguatkan tulang punggungnya. Hakim mediator menoleh ke arah Ratih. "Bagaimana, Ibu Ratih? Apakah ada ruang untuk memperbaiki komunikasi dan merujuk kembali pernikahan ini?" Ratih mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya meluncur tenang, jernih, dan tanpa keraguan. "Saya menolak rujuk, Pak Hakim." Bayu mengerutkan kening. Senyum di bibirnya sedikit memudar. Pria itu mengharapkan istrinya meledak marah, menangis, atau terlihat histeris sehingga klaim emosi tidak stabil itu terbukti. Ratih membuka tasnya, mengeluarkan selembar kertas gambar yang sudah dilipat rapi, lalu meletakkannya perlahan di atas meja menghadap sang hakim. Itu adalah gambar keluarga buatan Nisa. Sosok pria di gambar itu membelakangi mereka, dan kepalanya telah dicoret tebal dengan krayon hitam oleh Nisa sendiri. "Suami saya tidak pernah hadir di rumah, Pak. Dia menghabiskan uang belanja anak-anak untuk membiayai sewa apartemen perempuan lain." Ratih menatap mata Bayu lekat-lekat, membiarkan pria itu melihat bahwa ia tidak lagi takut. "Anak bungsu saya menggambar ini beberapa hari lalu. Bahkan anak 10 tahun tahu bahwa ayahnya tidak pernah benar-benar ada untuk kami. Saya kemari bukan untuk berdebat soal jatah belanja. Saya kemari untuk meresmikan perpisahan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh suami saya sejak lama." Rahang Bayu mengeras. Topeng penyesalannya retak. Pria itu menatap Ratih dengan sorot mata penuh permusuhan. Ratih membalas tatapan itu dengan dagu terangkat. Rantai ketakutan yang selama belasan tahun mengikat lehernya telah terputus sepenuhnya. Matahari beranjak tinggi, menyorot masuk melalui celah gorden apartemen. Dika melemparkan ponselnya ke atas sofa. Perutnya sudah terisi makanan pesan antar, tetapi rasa bosan menggerogoti pikirannya. Ia berjalan berkeliling, mencoba mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Ia melangkah menuju kamar utama yang pintunya sedikit terbuka, berniat mencari handuk bersih di dalam lemari. Dika menarik gagang pintu lemari kayu besar di sudut kamar. Aroma parfum vanila yang menyengat langsung menyerba. Mata Dika menelusuri deretan gantungan baju. Separuh isi lemari itu dipenuhi oleh gaun, blus kerja, dan pakaian wanita bermerek. Ini bukan pakaian tamu yang menginap sesekali. Perempuan bernama Maya itu tinggal di sini menetap bersama ayahnya. Dika menutup lemari itu, menahan napas yang mendadak terasa berat. Matanya beralih pada meja rias di sebelah ranjang. Ada laci kecil yang tidak tertutup rapat. Dika menarik laci tersebut, menemukan tumpukan bon belanja, botol parfum, dan sebuah kotak bludru kecil. Di bawah kotak itu, terdapat beberapa lembar foto hasil cetak instan. Tangan Dika meraih tumpukan foto tersebut. Lembar pertama menunjukkan ayahnya merangkul pinggang Maya di sebuah restoran mewah. Lembar kedua menampilkan mereka berdua berpelukan dengan latar belakang pantai. Dika membalik foto itu satu persatu. Matanya terpaku pada deretan angka yang tercetak kecil di sudut kanan bawah setiap foto. Tanggal pengambilan gambar: Juli, tahun lalu. Oktober, tahun lalu. Februari, awal tahun ini. Jari-jari Dika bergetar hebat.
Jauh sebelum ibunya marah soal uang belanja, jauh sebelum ayahnya diusir dari rumah, ayahnya sudah bersama perempuan ini. Semua cerita yang dijejalkan Bayu ke dalam kepalanya runtuh dalam hitungan detik. Ibunya tidak menghancurkan keluarga mereka karena uang. Ayahnya yang telah membangun kehidupan lain, dan menggunakan Dika sebagai pion untuk menyerang ibunya. Foto-foto itu terlepas dari tangan Dika, berserakan di atas karpet berbulu. Napas anak laki-laki itu memburu. Kakinya melangkah mundur hingga punggungnya membentur dinding kamar. Rasa bersalah yang teramat besar menghantam dadanya. Ia teringat nasi bakar yang ia buang ke lantai, pecahan piring yang ia tinggalkan, dan tamparan ibunya yang lahir dari rasa frustrasi akibat kata-kata kasarnya. Ia telah membela orang yang salah dan menyakiti satu-satunya orang yang mati-matian menjaganya. Sore harinya, Ratih sedang mengelap meja dapur setelah menyelesaikan pengiriman pesanan catering. Rumah terasa tenang. Nisa sedang mengerjakan pekerjaan rumah di ruang tengah. Laba penjualan hari ini cukup untuk membeli bahan masakan esok hari dan menabung sedikit. Ratih menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur. Ia terlihat lelah, tetapi ada secercah kedamaian di matanya yang sudah bertahun-tahun hilang. Ponsel Ratih bergetar panjang di atas meja. Ia menoleh, melihat layar yang menyala menampilkan sebuah nama. Dika. Jantung Ratih berdetak 2 kali lebih cepat. Ia mengeringkan tangannya pada celemek dengan tergesa-gesa, lalu menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Ia menempelkan benda itu ke telinga. Halo? Dika? Sapa Ratih? Suaranya sedikit bergetar, perpaduan antara kerinduan dan kecemasan. Tidak ada suara balasan. Di seberang sana, Dika duduk meringkuk di sudut kamar apartemen yang dingin. Tangannya mencengkeram ponsel erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mendengar suara ibunya yang lembut. Suara yang selalu memanggilnya untuk makan malam. Air mata Dika menetes membasahi lutut celananya. Tenggorokannya terkunci rapat oleh rasa malu dan penyesalan yang menyiksa. Dika? Kamu di sana? Nak? Kamu baik-baik saja? Panggilan Ratih terdengar semakin cemas. Dika membuka mulutnya, mencoba memanggil ibunya, tetapi hanya isakan tertahan yang berhasil lolos dari bibirnya. Ia membiarkan panggilan itu tetap terhubung, mendengarkan suara ibunya di seberang sana, sementara kebisuannya menjadi satu-satunya jawaban atas kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Layar ponsel di tangan Ratih kembali gelap. Panggilan tanpa suara dari Dika terputus begitu saja. Ratih menempelkan benda pipi itu ke telinganya sekali lagi. Halo? Dika? Kamu di sana, Nak? Hanya suara operator yang menjawab. Ratih menurunkan tangannya perlahan. Kepanikan seorang ibu menggedor-gedor dinding dadanya. Rasa perih akibat penolakan dan kata-kata kasar anak sulungnya beberapa hari lalu menguap, digantikan oleh kekhawatiran yang mencekik. Ia menekan tombol panggil ulang belasan kali. Hasilnya nihil. Nomor Dika tidak lagi aktif. Ratih meletakkan ponselnya di atas meja makan kayu yang mulai kusam. Jemarinya mencengkeram erat tepi meja. Ia ingin berlari menembus gelapnya malam, mencari alamat apartemen tempat Bayu menyembunyikan anaknya. Namun, realitas menahannya. Nisa tertidur lelap di kamar, dan sisa bahan catering untuk esok pagi masih menumpuk di dapur. Ratih menarik napas panjang, menekan kuat-kuat gejolak emosi di dadanya. Tangis dan kepanikan tidak akan mengembalikan anak laki-lakinya. Ia berjalan menuju meja rias kamarnya, mengambil map plastik berwarna merah yang berisi dokumen gugatan cerai dan bukti aliran dana suaminya. Sidang putusan dan penentuan hak asuh anak dijadwalkan besok pagi. Ratih merapikan helaian kertas di dalamnya. Ia akan memenangkan kebebasannya secara hukum, lalu menjemput Dika dengan kepala tegak. Keesokan paginya, bel masuk sekolah telah berbunyi panjang. Lorong-lorong kelas mulai sepi. Di depan gerbang utama sekolah, Pak Anton berdiri mengawasi absensi siswa yang terlambat. Dari ujung jalan raya, sosok Dika melangkah gontai mendekati pagar. Penampilan anak laki-laki itu jauh dari kata rapi. Seragam putih abu-abunya kusut dipenuhi lipatan kasar, kancing kerahnya terbuka, dan rambutnya lepek tidak tersisir. Matanya cekung, menampilkan kelelahan fisik yang parah.
Langkah Dika terseret-seret. Pak Anton melangkah maju, menghalangi jalan Dika. Guru BK itu tidak menegur masalah seragam, melainkan menatap lurus ke arah siswanya dengan sorot mata penuh perhitungan. "Belum sarapan, Dika?" tanya Pak Anton. Dika menggeleng pelan, memalingkan wajahnya ke arah lapangan. Pak Anton menepuk bahu anak itu. "Ikut Bapak ke kantin." Suasana kantin sekolah sangat sepi karena seluruh siswa sudah berada di dalam kelas. Pak Anton memesan semangkuk soto ayam panas dan segelas teh manis, lalu mendorong mangkuk itu ke hadapan Dika. Uap panas mengepul membawa aroma kaldu gurih. Dika menelan ludah. Tangannya meraih sendok dengan gerakan tergesa-gesa. Anak laki-laki itu menyendok kuah soto dan memakannya dengan rakus, seolah tidak pernah bertemu makanan layak selama berhari-hari. Pak Anton duduk menyilangkan tangan di seberang meja, mengawasi setiap suapan Dika. "Ibumu datang ke sekolah ini 2 hari yang lalu." Sendok di tangan Dika berhenti di udara. Matanya menunduk menatap sisa kuah di mangkuknya. "Ibumu datang membawa tas belanja besar. Isinya 30 porsi nasi bakar ayam." Lanjut Pak Anton dengan nada suara datar namun tegas. Beliau masuk dari satu ruangan ke ruangan lain, menawarkan dagangannya kepada guru-guru di sini. "Tangan ibumu memerah karena panas wajan. Wajahnya kuyu kurang tidur. Tapi beliau tetap tersenyum melayani setiap pembeli." Dika meletakkan sendoknya perlahan. Rahangnya mengeras. "Kamu tahu untuk apa ibumu melakukan itu semua?" Pak Anton mencondongkan tubuhnya ke depan. "Untuk membayar tunggakan listrik rumah yang diblokir oleh ayahmu. Untuk melunasi biaya daftar ulang LKS adikmu. Ibumu banting tulang mengais ribuan rupiah demi menjaga atap rumah kalian tetap berdiri tegak." Napas Dika mulai memburu. Jari-jarinya mencengkeram erat tepi meja kantin. "Kamu membela orang yang membuang ibumu," ucap Pak Anton tajam. "Kamu menikmati fasilitas dari ayahmu, sementara ibumu mengorbankan harga dirinya berdagang keliling demi masa depanmu. Ibumu berjuang mempertahankan keluarganya, sementara kamu memilih lari dan menuduhnya sebagai penghancur." Bahu Dika bergetar hebat. Anak laki-laki itu menelungkupkan wajahnya di atas lipatan lengan di atas meja. Suara isakan tertahan lolos dari bibirnya. Ia menangis terseduh-seduh di sudut kantin yang sepi, meratapi semua kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan kepada ibunya. Siang beranjak sore saat Dika mendorong pintu apartemen di pusat kota. Ransel sekolahnya tersampir di satu bahu. Di tangannya terdapat sekotak makanan cepat saji yang sengaja ia beli dari sisa uang sakunya hari ini. Ruang tengah apartemen itu dingin dan berantakan oleh majalah mode yang berserakan. Dika melangkah menuju area dapur terbuka. Mbak Maya berdiri di sana, mengenakan pakaian rumahan yang santai. Perempuan itu meraih kotak makanan yang dibawa Dika, membukanya sekilas, merengut jijik, lalu membuang seluruh isi kotak itu ke dalam tempat sampah di bawah wastafel. Langkah Dika terhenti. Matanya membelalak melihat makanannya berakhir di tempat sampah. "Mbak ngapain?" Suara Dika keras, memecah keheningan apartemen. Maya menoleh sambil mencuci tangannya. "Makanan murahan. Baunya bikin kulkas bau tengik. Ayahmu sudah pesan makanan dari restoran langganan. Kamu nggak usah bawa masuk sampah ke tempat ini." Dika menatap tempat sampah itu lekat-lekat. Tangannya mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Bekal nasi bakar buatan ibunya dulu selalu ia bawa pulang utuh, dan Ratih akan memanaskannya kembali untuk makan malam tanpa pernah membuangnya. Di apartemen ini, makanannya dibuang seolah tidak memiliki nilai sama sekali. Pintu utama terbuka. Bayu melangkah masuk, melepaskan sepatu kulitnya. Pria itu menyadari ketegangan antara anaknya dan Maya. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Bayu, melangkah menghampiri dapur. Dika berbalik. Anak itu menatap lurus ke arah mata ayahnya. "Siapa perempuan ini sebenarnya? Yah? Sejak kapan ayah berhubungan sama dia?" Bayu memaksakan seulas senyum, menepuk bahu Dika. "Mbak Maya ini teman ayah, Dik. Dia berbaik hati menampung kita setelah ibumu mengusir ayah dari rumah. Kamu harusnya berterima kasih sama dia." "Bohong," sergah Dika. Suaranya menggema lantang. Anak itu menepis tangan Bayu dengan kasar.
Ayah yang bohong. Ibu nggak pernah ngusir ayah tanpa alasan. Ayah pakai uang belanja ibu buat biayain apartemen ini, kan? Wajah Bayu berubah kaku. Urat di lehernya menegang. Pria itu menunjuk wajah Dika dengan telunjuknya. Jaga bicaramu. Ibumu itu yang materialistis. Dia nggak pernah puas dengan uang yang ayah kasih. Dia perempuan egois yang menuntut ayah macam-macam. Wajar kalau ayah cari ketenangan di tempat lain. Ketenangan di tempat lain. Dika membalas tatapan ayahnya dengan penuh amarah. Tidak gentar sedikit pun. Dika lihat foto-foto ayah sama perempuan ini di laci kamar. Tanggal di foto itu bulan Juli tahun lalu. Ayah sudah selingkuh jauh sebelum ibu marah soal uang belanja. Ayah bohongin Dika. Ayah bohongin ibu demi perempuan ini. Raut wajah Bayu pias. Matanya melirik ke arah Maya yang membuang muka. Enggan ikut campur. Bayu kehilangan kendali atas kebohongannya sendiri. Ia melangkah maju, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi bersiap menampar anak sulungnya. Dika mendongak, membusungkan dadanya menantang tangan ayahnya yang melayang di udara. Melihat sorot mata Dika yang tajam, tangan Bayu turun dengan kasar. Napas pria itu memburu cepat. Anak tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena uang ayah, kamu tidak akan bisa hidup enak. Ibumu cuma bisa kasih kamu makan nasi kotak murahan. Nasi kotak murahan ibu jauh lebih berharga daripada semua uang haram ayah. Dika meludah ke lantai marmer apartemen. Dika menyambar ransel besarnya. Ia berlari keluar dari pintu apartemen. Membanting pintu itu sekuat tenaga hingga figura di dinding bergetar hebat. Di luar gedung, langit sore telah menumpahkan hujan deras. Dika berlari menembus tirai air yang membasahi aspal, membiarkan tubuhnya kuyup. Air matanya menyatu dengan rintik hujan, merutuki setiap kesalahan yang telah ia buat. Sementara itu, di rumah sederhana miliknya, Ratih duduk di tepi ranjang. Ia mengusap permukaan map merah di pangkuannya. Ratih memejamkan mata, meresapi ritme hujan yang memukul genting rumahnya. Segala kebohongan dan manipulasi Bayu akan berakhir besok. Sidang putusan akan segera dimulai esok paginya. Ratih duduk di kursi panjang ruang tunggu pengadilan agama. Map plastik berwarna merah yang berisi dokumen gugatan cerai dan bukti aliran dana suaminya tergenggam erat di atas pangkuannya. Udara pagi dari pendingin ruangan terasa dingin menggigit kulit, tetapi kehadiran Pak Anton di kursi seberangnya memberikan sebuah jangkar penenang. Guru BK itu duduk tenang, mengangguk pelan saat pandangan mereka bertemu, menyalurkan dukungan tulus tanpa perlu banyak kata. Di sebelah Ratih, pengacara muda dari Lebih sedang memeriksa ulang lembaran berkas. Hari ini adalah penentuan nasib. Segala rasa sakit, kebohongan, dan manipulasi finansial yang menjerat Ratih akan diakhiri di ruangan berpintu kayu jati tebal di hadapan mereka. Suara pantofel kulit beradu keras dengan lantai marmer memecah konsentrasi Ratih. Mas Bayu melangkah menyusuri lorong bersama pengacaranya yang berpakaian perlente. Kemeja putih dan jas hitam Bayu tampak licin tanpa celah. Pria itu menghentikan langkah tepat di depan kursi Ratih, menatap istrinya dari atas ke bawah dengan senyum merendahkan yang sangat familiar. Sudah siap jadi janda miskin, Ratih? Desis Bayu pelan, sengaja mencondongkan tubuhnya agar hanya terdengar oleh Ratih dan pengacaranya. Kamu pikir jualan nasi kotak murahan itu cukup buat bayar sekolah Nisa? Sampai kapan kamu mau keras kepala menantang saya? Cabut gugatanmu sekarang, minta maaf padaku, dan aku akan pertimbangkan untuk tidak membiarkanmu mati kelaparan di jalanan. Ratih mendongak. Ia membalas tatapan intimidasi itu tanpa gentar sedikit pun. Matanya tidak lagi menyiratkan ketakutan seperti belasan tahun terakhir. Uangmu tidak bisa lagi membeli harga diriku, Mas. Balas Ratih dengan suara jernih dan tegas. Aku lebih baik makan dari sisa daganganku sendiri daripada menelan kebohonganmu setiap hari. Simpan saja ancamanmu. Bayu mendecak kesal, melipat kedua tangannya di dada. Ia tidak menyukai Ratih yang berani melawannya. Sombong sekali. Kita lihat saja nanti di dalam. Dika sudah memilihku. Anak laki-lakimu sendiri tahu ibunya tidak punya masa depan dan bisanya cuma marah-marah. Hakim pasti akan memberikan hak asuh Dika padaku. Kamu akan keluar dari gedung ini sendirian,
tanpa uang, dan tanpa anak sulungmu. Dika nggak akan pernah mau tinggal sama ayah. Suara serak dan bergetar itu menggema memotong ucapan Bayu. Ratih menoleh dengan cepat ke ujung lorong. Jantungnya berdegup sangat kencang. Dika berdiri di sana. Anak sulungnya tampak berantakan. Rambutnya lepek menempel di dahi. Kaos hitam dan celana jeansnya basah kuyup membasahi lantai marmer. Sisa dari pelariannya menerobos hujan semalaman. Ransel besarnya tersampir berat di satu bahu. Wajahnya pucat pasi karena kelelahan dan kedinginan. Bayu memutar tubuhnya. Rahangnya mengeras melihat penampilan anaknya yang jauh dari kesan anak orang kaya di tempat umum. Dika, kenapa kamu kesini dengan baju gembel seperti itu? Bikin malu ayah saja. Pulang ke apartemen sekarang. Dika melangkah maju, mengabaikan bentakan ayahnya. Pandangan anak laki-laki itu langsung tertuju pada Ratih. Ada penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan di mata remajanya. Dika melangkah melewati ayahnya, lalu berbalik dan berdiri tepat di antara ayah dan ibunya, menjadikan tubuhnya sebagai perisai bagi Ratih. Dika nggak akan kembali ke apartemen itu. Ucap Dika lantang, menantang mata Bayu. Dika sudah lihat semua foto ayah sama perempuan itu. Tanggalnya jauh sebelum ibu menuntut soal uang belanja. Ayah selingkuh dari ibu sejak lama. Ayah pakai jatah uang makan kami buat sewa apartemen mewah untuk selingkuhan ayah. Dan ayah dengan sengaja mencuci otak Dika buat benci sama ibu. Wajah Bayu merah padam. Pengacara Bayu tampak canggung, sementara beberapa orang di ruang tunggu, termasuk petugas pengadilan, mulai berbisik-bisik memperhatikan mereka. Topeng ayah yang sabar dan selalu menjadi korban seketika retak berkeping-keping. Tutup mulutmu, bentak Bayu. Suaranya menggelegar kasar, melepaskan sisi temperamental yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Ia maju selangkah, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi bersiap menampar Dika di depan umum. Anak tidak tahu diuntung. Ayah kasih kamu tempat tinggal. Ayah kasih kamu motor mahal. Begini balasanmu. Kamu sama saja dengan ibumu. Parasit yang cuma bisa menuntut dan tidak tahu terima kasih. Sebelum tangan Bayu turun menyentuh wajah Dika, Ratih bangkit. Dengan gerakan cepat, ia melangkah maju dan berdiri menyilang menutupi tubuh anak sulungnya. Ia menatap Bayu dengan sorot mata menyala. Sorot mata seorang ibu yang siap menghancurkan siapa saja yang menyakiti anaknya. Sentuh anakku satu kali saja, dan aku pastikan seluruh pengadilan ini melihat bukti kebusukanmu. Mas, desis Ratih tajam. Suaranya rendah namun penuh penekanan. Kamu bukan ayah yang baik. Kamu pembeli yang menyuap anakmu sendiri dengan barang mewah demi menutupi perselingkuhanmu. Kamu kalah. Tangan Bayu tertahan di udara. Pria itu mengertakkan gigi, menurunkan tangannya dengan kasar. Kebanggaan dan ego karismatiknya hancur lebur di hadapan pengacaranya sendiri. Ratih, Dika, dan Pak Anton yang berdiri mengawasi dari kejauhan dengan raut wajah waspada. Pintu ruang sidang terbuka. Seorang petugas memanggil nama Ratih dan Bayu untuk segera masuk. Di dalam ruangan, suasana terasa formal dan dingin. Hakim ketua memeriksa setumpuk berkas yang diajukan oleh pengacara Ratih, meneliti lampiran foto-foto dari apartemen, mutasi rekening yang Ratih foto dari ponsel cadangan Bayu, dan kertas gambar coretan Nisa. Pihak tergugat. Suara hakim ketua memecah keheningan ruangan. Apakah ada tawaran perdamaian atau kesepakatan pembagian harta gana gini sebelum majelis mengambil putusan? Pengacara Bayu berdeham, merapikan kerahnya, lalu membacakan sebuah dokumen penawaran. Klien kami bersedia memberikan rumah yang ditempati saat ini beserta uang bulanan sebesar 5 juta rupiah untuk pihak istri. Namun, tawaran ini berlaku dengan syarat hak asuh anak sulung, Andika, jatuh sepenuhnya kepada klien kami. Selain itu, pihak penggugat harus melepaskan hak tuntutan atas pembagian aset perusahaan maupun kendaraan pribadi. Bayu menatap Ratih dari seberang meja dengan senyum tipis. Ia masih mencoba menggunakan hartanya sebagai alat kontrol, menawarkan sebuah kedamaian palsu yang penuh dengan syarat mengikat. Ia yakin Ratih yang sedang kesulitan ekonomi akan goyah mendengar jaminan rumah dan uang bulanan. Ratih menoleh pada pengacaranya, memberikan anggukan kecil dan mantap.
Ia menatap lurus ke arah majelis hakim. Saya menolak kesepakatan itu. Yang mulia, Ratih bersuara lantang. Suaranya mengisi seluruh sudut ruangan tanpa sedikit pun keraguan. Saya tidak menginginkan hartanya. Saya tidak menginginkan uang bulanannya yang bersyarat. Saya sanggup menghidupi anak-anak saya dengan keringat saya sendiri. Saya hanya menuntut satu hal hari ini, hak asuh penuh atas kedua anak saya, Andika dan Nisa, serta kebebasan saya mutlak dari ikatan pernikahan ini. Raut wajah Bayu berubah pias. Ia kehilangan senjata terbesarnya. Uang yang selama ini ia gunakan untuk menekan dan merendahkan Ratih ditolak mentah-mentah. Tidak ada lagi celah baginya untuk mengatur hidup perempuan itu. Hakim ketua mencatat pernyataan Ratih. Setelah berunding sejenak dengan dua hakim anggota di sampingnya, beliau merapikan berkas-berkas di atas mejanya. Menimbang bukti-bukti yang diajukan, penolakan mediasi dari penggugat, serta ketidakcocokan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi dalam rumah tangga ini, ucap hakim ketua dengan nada berat yang menggema di ruangan. Majelis mengabulkan gugatan cerai penggugat. Pernikahan dinyatakan putus. Hak asuh atas kedua anak jatuh sepenuhnya kepada pihak ibu, dengan kewajiban tergugat memberikan nafkah anak sesuai ketentuan hukum tanpa syarat. Palu kayu diayunkan ke alasnya. Tok, tok, tok. 3 ketukan itu mengakhiri 17 tahun pengabdian Ratih yang berujung pengkhianatan. Beban seberat gunung yang menekan dadanya selama berbulan-bulan terangkat lunas. Ia membuang napas panjang. Udara di sekitarnya terasa bersih dan segar. Ia telah membayar harga ketegasannya, dan hadiahnya adalah kemerdekaan mutlak. Di luar ruang sidang, Dika masih berdiri menunggu dengan pakaian basahnya yang meneteskan sisa air hujan ke lantai. Ratih melangkah keluar ruangan, menyandang tasnya dengan langkah yang jauh lebih ringan. Bayu berjalan cepat melewatinya dengan wajah bertekuk masam. Pria itu mengabaikan Dika begitu saja, melangkah pergi dan menghilang di ujung lorong bersama pengacaranya. Bayu menolak menerima kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan keluarga yang selama ini selalu menjadi panggung kesombongannya. Ratih menghampiri Dika. Anak laki-laki itu menundukkan wajahnya dalam-dalam, tidak berani menatap mata ibunya. Ibu! Dika bersuara parau. Air matanya kembali menetes, berjatuhan membasahi lantai marmer. Dika minta maaf. Dika buang masakan ibu. Dika bilang ibu egois. Dika anak yang jahat. Ratih tidak membiarkan Dika menyelesaikan kalimatnya. Ia merengkuh tubuh anak sulungnya itu ke dalam pelukan yang sangat erat. Ratih menempelkan dagunya di atas kepala Dika, membiarkan seragam jeans basah anaknya membasahi kemeja katunnya sendiri. Ia memaafkan Dika tanpa syarat. Tidak ada dendam, tidak ada amarah yang tersisa. Hatinya terlalu luas untuk membenci darah dagingnya sendiri. Kita pulang, ya, Dik, bisik Ratih lembut. Tangannya mengusap punggung anaknya yang bergetar hebat. Ibu buatkan nasi bakar ayam kesukaanmu setiba di rumah. Dika membalas pelukan ibunya dengan seluruh tenaga yang ia miliki, menangis sejadi-jadinya di bahu Ratih. Ia melepaskan seluruh rasa bersalah, kebingungan, dan beban manipulasi yang selama ini membelenggunya. Dari kejauhan, di sudut lorong pengadilan, Pak Anton berdiri menyilangkan tangan di depan dada. Senyum hangat terukir di wajah pria itu. Ia melihat Ratih bukan lagi sebagai wanita yang hancur karena pengkhianatan suaminya, melainkan seorang ibu tangguh yang berhasil memenangkan kembali hidup dan keluarganya dengan kedua tangannya sendiri. Sinar matahari pagi menembus celah jendela dapur rumah Ratih, membawa kehangatan yang sudah lama hilang dari ruangan itu. Aroma daun kemangi, serai, dan kaldu ayam mendidih memenuhi udara, menyatu dengan embun pagi di luar. Ratih mematikan kompor, menyeka peluh di dahinya dengan punggung tangan, lalu tersenyum melihat deretan rantang dan wadah plastik yang tertata rapi di atas meja makan. 1 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim di ruang sidang. Udara di rumah ini tidak lagi terasa pengap oleh kebohongan maupun ketakutan. Ratih memegang kendali penuh atas hidupnya. Langkah kaki terdengar menuruni tangga kayu. Dika turun dengan seragam putih abu-abu yang rapi dan tersetrika licin. Anak sulung Ratih itu tidak lagi memancarkan aura pemberontakan. Dika menghampiri Nisa yang sedang duduk di karpet ruang tengah,
kesulitan mengikat tali sepatunya. Ia berjongkok, merapikan ikatan sepatu adiknya dengan telaten, lalu mengusap puncak kepala Nisa dengan sayang. "Sudah siap, Tuan Putri?" goda Dika, membuat Nisa tertawa kecil. Dika berjalan menuju dapur, langsung mengambil tumpukan kotak kertas dari atas lemari es dan mulai melipatnya satu persatu. Ia menata daun pisang di dasar setiap kotak, mempersiapkan tempat untuk nasi bakar buatan ibunya. "Pesanan hari ini ada berapa kotak, Bu?" 50 kotak, Dik. Pak Anton pesankan untuk rapat komite sekolah siang ini. Jawab Ratih sambil menuangkan nasi hangat ke dalam wadah besar. Dika mengangguk cepat. Tangannya bergerak cekatan membantu ibunya memisahkan lauk. Tidak ada lagi sisa keluhan atau sikap merendahkan dari anak laki-laki itu. Setiap tindakan Dika kini memancarkan rasa hormat yang sangat tulus kepada ibunya. Ratih menyeka tangannya pada celemek bersih, lalu berjalan menuju teras depan. Dika menyusul di belakangnya membawa gulungan spanduk berbahan vinil. Mereka berdua berdiri di bawah sinar matahari pagi yang mencerahkan halaman rumah. Dika mengikatkan ujung tali spanduk itu ke tiang pagar besi, sementara Ratih merapikan sisi lainnya agar membentang sempurna. Sebuah spanduk kecil berwarna kuning cerah kini terpasang rapi menghadap jalan raya perumahan. Tulisan merah di atasnya tercetak sangat jelas. "Catering nasi bakar Ibu Ratih." Ratih menatap bentangan spanduk itu lekat-lekat. Sederhana, namun benda itu adalah lambang kemerdekaannya. Ia tidak lagi hidup bergantung pada jatah bulanan yang bisa dipotong seenaknya. Ia menghasilkan uangnya sendiri. Dika berdiri tegak di samping Ratih. Napas anak laki-laki itu terdengar berat. Ia menoleh, menatap mata ibunya dengan sorot yang memancarkan kejujuran. "Bu," panggil Dika pelan. Suaranya mengandung getaran penyesalan yang mendalam. "Dika minta maaf sekali lagi. Untuk semua kata-kata kasar Dika dulu. Dika pernah buang masakan ibu. Dika bilang ibu egois. Dika menyesal, Bu." Ratih memutar tubuhnya menghadap anak sulungnya. Tinggi Dika sudah melampaui bahunya. Ratih mengangkat tangannya, mengusap puncak kepala Dika dengan kelembutan seorang ibu. "Ibu sudah memaafkanmu, Nak. Sejak hari kamu membela ibu di pengadilan, semua kesalahanmu sudah ibu lupakan," ucap Ratih tulus. Matanya memancarkan kedamaian. "Kita mulai semuanya dari awal. Rumah ini milik kita." Dika mengangguk mantap, membalas senyum ibunya dengan kelegaan yang luar biasa. Melihat kedewasaan di mata Dika, ingatan Ratih melayang pada kabar yang ia dengar dari lebih beberapa hari lalu. Kabar tentang Bayu. Pembagian harta ganagini dan kewajiban nafkah anak yang ditetapkan secara sah oleh pengadilan telah menghancurkan zona nyaman pria itu. Mobil sedan hitam kesombongan Bayu ditarik oleh pihak penagih utang dari perusahaan leasing di pelataran sebuah kafe, akibat tunggakan berbulan-bulan. Mengetahui Bayu tidak lagi memiliki dana berlebih, Maya meradang. Perempuan itu membalikan badan dan meninggalkan Bayu sendirian di kafe tersebut. Menolak mendampingi pria yang tidak lagi sanggup membiayai gaya hidup mewahnya. Mengingat hal itu, Ratih tidak merasakan iba maupun kepuasan yang berlebihan. Ratih membiarkan masa lalu itu terkubur bersama konsekuensi keegoisan Bayu sendiri. Sebuah mobil MPV berwarna perak berbelok pelan memasuki halaman rumah, memecah kesunyian pagi. Mesinnya mati, dan pintu kemudi terbuka. Pak Anton melangkah turun, mengenakan kemeja batik yang rapi. Pria itu menyunggingkan senyum hangat. Tangannya memegang sebuah buket kecil berisi bunga krisan kuning yang segar. "Selamat pagi, Bu Ratih." "Selamat pagi, Dika," sapa Pak Anton, berjalan menghampiri mereka di teras rumah. "Pagi, Pak Anton," balas Dika dengan nada hormat. Anak laki-laki itu tidak menunjukkan sedikit pun penolakan. Ia justru tersenyum lebar, menyadari bahwa pria di hadapannya ini adalah sosok pelindung sejati yang tidak pernah memanipulasi keluarganya. Dika merestui kehadiran Pak Anton sepenuhnya. Pak Anton menyerahkan buket krisan itu kepada Ratih. "Selamat atas pembukaan catering resminya, Bu Ratih. Bunga ini sekadar tanda untuk merayakan awal yang baru." Ratih menerima buket bunga itu dengan kedua tangannya. Sentuhan jemari mereka bertemu singkat, mengalirkan getaran yang menenangkan dada Ratih.
Ratih menatap mata Pak Anton. Tidak ada kebohongan di sana. Tidak ada tuntutan untuk melayani. Hanya ada penghargaan dan ketulusan pria dewasa. Ratih mengukir senyum paling cerah. Ia membuka hatinya, menerima kehadiran pria itu untuk melangkah ke masa depan. Terima kasih banyak, Mas Anton, ucap Ratih lembut. Panggilan baru itu meruntuhkan batas formalitas di antara mereka, menandai lembaran romansa yang sehat dan setara. Nisa berlari keluar dari dalam rumah dengan ransel di punggungnya. Langsung menyalami tangan Pak Anton dengan gembira. Pak Guru Anton mau ikut sarapan nasi bakar. Tentu saja. Tawa Pak Anton berderai renyah. Bapak sengaja tidak sarapan di rumah supaya bisa mencicipi masakan ibumu yang paling enak sekecamatan. Mereka berempat melangkah masuk ke dalam rumah. Dika dan Pak Anton bahu-membahu mengangkat kardus berisi pesanan ke meja depan. Ratih melayani tetangga sebelah yang mampir mengambil pesanan pagi. Gelak tawa Nisa berpadu dengan suara berat Dika dan Anton, mengisi setiap sudut rumah yang dulu sempat terasa lengang. Ratih menata kotak makanan terakhir, mendengarkan obrolan hangat mereka, dan merasakan hatinya utuh kembali. Di dinding dapur yang bersih bercat putih, tepat di samping meja makan, sebuah kertas gambar terpasang rapi di dalam bingkai kayu sederhana. Kertas itu adalah hasil karya terbaru Nisa. Tidak ada lagi coretan krayon hitam yang menutupi kepedihan masa lalu. Di atas kertas tersebut, hanya tergambar 3 sosok manusia yang diwarnai dengan cerah. Ratih, Dika, dan Nisa. Mereka berdiri berdampingan, saling berpegangan tangan erat, tersenyum menatap ke depan. Sebuah keluarga yang merdeka, utuh, dan bahagia. Itulah akhir dari kisah perjuangan Ratih. Sebuah pelajaran berharga bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu terungkap. Dan cinta tulus seorang ibu tak akan pernah bisa dikalahkan oleh manipulasi apapun. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar tentang karakter mana yang paling membuat kalian emosi. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru dan menarik selanjutnya dari kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya.